Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak, Pak Rudi Hamanangan Sirait di pelajaran Fisika kelas 12. Pada pertemuan kita hari ini, kita memasuki bab baru yaitu bab 2 dengan judul listrik statis. Baik, di bab 1 kita telah belajar tentang listrik dinamis, yaitu tentang arus listrik, tegangan, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Nah, statis itu artinya diam. Nah, berarti listrik statis itu artinya muatan yang diam. Coba kita lihat gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar petir ya, Nak ya. Nah, apa maksudnya ini, Pak? Nah, itu akan kita bahas di bab 2 ini tentang listrik statis ya, Nak ya. Oke, kita lanjut. Nah, sejarah daripada listrik itu pada zaman Yunani kuno, yaitu yang pertama sekali namanya adalah Thales. Nah, Thales menguji pada batu ambar. Batu ambar ini sangat banyak sekali di Yunani ya, Nak ya. Nah, batu ambar ini digosoknya ke kain wol. Nah, ternyata itu akan menyebabkan serpihan-serpihan ringan itu terangkat. Nah, misalnya apa? Seperti kertas, nah atau bulu ayam. Nah, itu akan terangkat karena batu ambar ini yang digosok oleh kain wol. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, hal ini disebabkan karena setiap benda pada umumnya adalah bermuatan. Tetapi jika ketika dia digosok, nah, benda tersebut bisa saja menjadi bermuatan positif jika banyak muatan positifnya. Maka dia menjadi bermuatan positif. Jika dia banyak bermuatan negatif, maka benda tersebut akan bermuatan negatif. Nah, tergantung pada benda yang akan digosoknya. Seperti itu, Nak ya. Nah, baik, itu sejarahnya. Nah, listrik itu berasal dari bahasa Yunani. Seperti yang tadi Bapak bilang ya, yang artinya batu ambar. Atau dalam bahasa Yunani artinya elektron. Atau bahasa Inggrisnya namanya elektrik. Nah, seperti itu, Nak ya. Nah, listrik itu dibagi dua. Seperti yang Mbak bilang tadi, ada listrik statis yang artinya listrik tidak mengalir. Dan listrik dinamis, yaitu listrik yang mengalir. Kita akan membahas tentang listrik statis. Listrik dinamis sudah kita bahas di bab 1. Nah, baik, kita masuk ke muatan listrik. Muatan listrik itu dibagi menjadi dua, yaitu muatan positif dan negatif. Muatan positif namanya proton, ya, muatan negatif namanya elektron. Tapi ada juga yang ketiga namanya neutron. Neutron itu disebut muatan netral, jadi tidak bermuatan, dianggap seperti itu, Nah ya. Nah, proton itu positif tandanya, sedangkan elektron itu tandanya negatif. Nah, ini dia. Atom netral adalah atom yang jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Nah, artinya gini, berapa banyak protonnya? Kalau protonnya ada 5, berarti elektronnya juga ada 5. Nah, itu berarti dia nantinya bermuatan netral. Nah, kalau dia protonnya 10, elektronnya 5, wah berarti benda tersebut bermuatan positif. Kenapa? Lebih banyak protonnya. Nah, tapi jika misalnya elektronnya ada 20, protonnya ada 5, oh berarti benda tersebut bermuatan negatif. Nah, seperti itu, Nak ya. Oke. Nah, benda bermuatan listrik. Muatan listrik sebuah benda tergantung dengan muatan listrik atom penyusunnya. Nah, seperti yang tadi Pak bilang ya, jika bendanya bermuatan positif, ya berarti lebih banyak muatan positifnya. Jika bendanya bermuatan negatif, berarti lebih banyak muatan negatifnya. Nah, bagaimana cara sebuah benda itu dapat bermuatan listrik? Yaitu seperti yang tadi anak, bisa menggosoknya atau bisa menginduksi. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, menggosok, misalnya nih, ini contohnya nih. Menggosok penggaris plastik dengan kain wol. Nah, ini penggarisnya. Penggarisnya itu mula-mula bermuatan netral. Jumlah muatan positif sama negatifnya sama ya. Nah, tapi ketika dia digosok dengan kain wol, apa yang terjadi? Penggaris menjadi bermuatan negatif. Karena elektron dari kain wol pindah ke penggaris. Nah, artinya pindah berarti nantinya penggaris ini jadi lebih banyak elektronnya, berarti nanti penggaris ini bermuatan negatif. Seperti itu, Nak ya. Nah, ini pasti sering kita lakukan dulu. Waktu SD mungkin kita pernah melakukan hal seperti ini ya. Oke, itu gambarnya. Nah, lanjut. Kemudian misalnya menggosok kaca.
dengan kain sutra. Nah, sebelum digosok, jumlah positif negatifnya sama. Tetapi setelah digosok dengan kain sutra, kacanya menjadi bermuatan positif. Kenapa? Karena elektron dari kaca pindah ke kain sutra, sehingga kaca jadi kekurangan elektron. Nah, kacanya jadi kekurangan elektron ya nak ya. Sehingga benda tersebut menjadi bermuatan positif. Oke, baik. Interaksi antara muatan listrik. Kita tahu bahwa muatan sejenis itu akan tolak-menolak. Artinya di sini kalau ada negatif dengan negatif, ya berarti dia akan tolak-menolak. Tapi kalau di sini ada positif dengan negatif, berarti dia akan tarik-menarik. Tapi kalau di sini ada positif dengan positif, berarti dia akan tolak-menolak juga. Seperti itu nak ya. Nah, ini yang muatan tidak sejenis. Ya, dia akan tarik-menarik. Antara positif dan negatif akan tarik-menarik. Oke, siapakah yang membahas tentang interaksi antara muatan ini? Yaitu bernama Coulomb. Nah, Coulomb membuat suatu pernyataan, yaitu katanya besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Nah, seperti itu. Nah, coba kita lihat gambar ini. Nah, di sini ada Q1 bermuatan negatif, kemudian di sini ada Q2 bermuatan positif. Mereka berada pada jarak R. Nah, artinya sini kita lihat. Nah, muatan 1 dengan muatan 2 itu berlawanan jenis, maka dia akan tarik menarik. Artinya muatan 1 menarik muatan 2 dan muatan 2 menyarik muatan 1. Seperti itu nak ya. Nah, ini sebaliknya. Muatan negatif dengan muatan negatif. Apa yang terjadi? Ternyata mereka saling tolak menolak. Berarti F21 dan F12. Berarti gaya benda 2 terhadap benda 1, gaya benda 1 terhadap benda 2. Seperti itu nak ya. Jadi mereka saling tolak menolak dan ini saling tarik menarik. Nah, berapakah besar gayanya? Itulah rumusnya ini. Besar gayanya yaitu dirumuskan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat ya. K itu adalah 1/4V kali E0, yaitu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dan E0 di situ adalah permeabilitas ruang hampa. Nilainya yaitu 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, F di sini itu adalah gaya Coulomb. Gaya Coulomb di sini maksudnya gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak. Nah, Q di sini itu adalah muatan listriknya, satuannya Coulomb. Kemudian R di sini itu adalah jarak antara kedua muatannya. Nah, dan K di sini tadi yang ya, tetapan Coulomb yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, seperti itu nah ya. Nah, gaya itu adalah besaran vektor. F di sini kan gaya. Nah, ingat besaran vektor. Nah, kita tahu prinsip besaran vektor itu apa nak? Kalau searah dijumlah, kalau berlawan arah dikurang. Kalau saling tegak lurus kita menggunakan Pitagoras. Nah, itu Bapak simpulkan di sini. Ini dia. Ya. Jadi vektor gaya Coulomb searah itu ya tinggal dijumlah. Kalau dia berlawanan arah tinggal dikurang, tergantung ya arahnya. Kalau dia membentuk saling tegak lurus, ya kita gunakan Pitagoras. F akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Nah, kalau dia membentuk sudut tertentu, misalnya 30 derajat, 45 derajat, nah kita menggunakan ini. F sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos theta. Nah, ini pelajaran kelas 10 nah ya tentang vektor. Nah, kalau gaya Coulombnya membentuk sudut 120 derajat, nah ini spesial. Maka nilai F-nya akan sama dengan F1 dan F2. Seperti itu nak ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut ini. Dua buah benda bermuatan listrik 4 kali 10 minus 9 Coulomb
dan 9 kali 10 minus 9 kolom terpisah sejauh 2 cm. Nah, ini nanti kita harus rubah dulu satuannya naik ke dalam meter. Apabila K-nya 9 kali 10 pangkat 9, maka gaya tolak menolak. Nah, ini adalah gaya tolak menolak. Nah, artinya di sini berarti salah satunya ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Oh, bukan ya, kalau itu tarik menarik namanya. Nah, kalau tolak menolak itu dia bisa positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Seperti itu. Yuk kita jawab. Nah, di sini diketahui nilai Q1-nya tadi 4 kali 10 min 9 kolom, Q2-nya 9 kali 10 min 9 minus 9 kolom, R-nya tadi 2 cm, kita rubah ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat 2 meter, dan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Oke, yang ditanya adalah F-nya. Oke, kita masukkan ke rumus hukum kolom. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, atau sering orang bilang kakiku robek-robek. Nah, seperti itu ya. Nah, istilahnya. Oke, nah sekarang kita sudah buat satuannya standar, berarti sudah bisa kita masukkan. 9 kali 10 pangkat 9, 9 Q1-nya. Oh, maaf, ini terbalik ya nak ya. Q2-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 4 kali 10 min 9 per 2 kali 10 min 2 meter kuadrat. Ini sama ya nak ya, Q1 Q2 sama aja karena dia bentuknya perkalian ya. Oke, 9 kali 4 36, 10 min 9 10 min 9 menjadi 10 min 18. 2 kuadrat 4, 10 min 2 kuadrat 10 min 4. Oke. Nah, 36 bagi 4 itu 9, 10 min 18, 10 min 4 menjadi 10 min 14. Nah, 9 kali 9, 81, 10 pangkat 9 kali 10 minus 14, 10 pangkat minus 5. Nah, arti jawabannya berarti 81 kali 10 minus 5 Newton. Nah, seperti itu. Jadi, besarnya gaya tolak menolak antara kedua benda adalah 81 kali 10 minus 5 Newton. Seperti itu nah ya. Oke, kita sekarang masuk ke medan listrik. Nah, medan itu artinya apa? Daerah atau area atau lingkungan. Nah, berarti medan listrik itu artinya daerah di sekitar muatan listrik yang masih mendapat pengaruh gaya listrik dari muatan tersebut. Jadi misalnya ini analoginya itu seperti medan gravitasi. Nah ya, artinya gini, kan bumi kan mengelilingi matahari. Artinya bumi itu masih di daerah medan gravitasi matahari. Nah, artinya kalau kita lihat contoh Pluto. Nah, Pluto kenapa tidak dianggap lagi sebagai planet? Nah, karena Pluto itu jaraknya sangat jauh daripada matahari. Artinya medan gravitasi matahari itu tidak lagi sampai ke jarak Pluto. Nah, artinya di situ medan gravitasi matahari tidak sampai lagi ke planet Pluto. Maka Pluto tidak lagi dianggap sebagai planet. Seperti itu. Jadi analoginya itu sama sebenarnya medan listrik dengan medan gravitasi ya nak ya. Nah, artinya daerah yang masih dipengaruhi oleh medan gravitasi. Seperti itu. Nah, medan listrik itu dilukiskan dengan garis-garis gaya listrik yang arahnya dari muatan positif ke muatan negatif. Nah, ini garis-garis medan listriknya. Nah, seperti ini. Nah, kalau muatan negatif itu medan listriknya itu arahnya masuk ke dalam. Nah, seperti itu ya nak ya. Sedangkan kalau muatan positif itu arah medan listriknya itu garis-garis medan listriknya atau disebut dengan flux listrik nanti ya, yaitu garisnya itu keluar. Nah, itu bedanya ya, kalau negatif ke dalam, kalau positif itu keluar. Nah, jadi kalau mereka saling berdekatan, seperti ini. Nah, kalau mereka saling berdekatan berarti medan listriknya itu tarik-menarik. Berarti dari muatan positif ke muatan negatif, bukan dari muatan negatif ke positif. Ingat ya nak ya. Nah, dari positif ke negatif, positif itu arah medan listriknya keluar, dan negatif itu arah medan listriknya ke dalam. Seperti itu. Nah, tapi jika dia sama jenisnya, misalnya positif dengan positif, apa yang terjadi? Tolak menolak. Artinya di sini berarti mereka saling menjauhi satu sama lain.
Seperti itu nak ya. Itulah medan listrik. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada sebuah benda A ya, bermuatan Q. Di sini kita buat dia bermuatan positif. Kemudian di sini ada sebuah muatan Q0. Di sini Q0 ini adalah muatan uji. Nah, dia juga muatan positif. Nah, apa yang terjadi jika positif jumpa positif? Ini kan tolak menolak. Nah, berarti di sini ada gaya tolak. Nah, tapi kalau misalnya muatan ujinya adalah muatan negatif, berarti muatan ujinya ini akan ditarik oleh muatan positif ini. Seperti itu nak ya. Kita tahu bahwa positif-positif tolak menolak, positif negatif itu tarik menarik. Nah, artinya berarti di sini masih dipengaruhi oleh medan listrik daripada muatan Q ini. Yang ada di titik A ini. Artinya dia masih dipengaruhi. Coba misalnya muatan ujinya ini kita jauhkan. Semakin jauh kita buat muatan ujinya, berarti medan listriknya akan semakin kecil. Tapi kalau semakin dekat ke muatan Q ini, maka medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji ini akan semakin besar. Nah, artinya di situ berarti besarnya kuat medan listrik itu bergantung dengan jaraknya. Semakin dekat jaraknya, berarti medan listriknya semakin besar. Tapi kalau semakin kecil jaraknya, terbalik ya nak ya. Semakin kecil jaraknya, maka medan listriknya semakin besar. Tapi kalau semakin besar jaraknya, maka medan listriknya itu semakin kecil. Nah, seperti itu nak ya. Jadi dirumuskanlah medan listrik E sama dengan gaya listrik atau gaya Coulomb dibagi muatan. Nah, kita tahu bahwa gaya Coulomb itu tadi sama dengan kakiku robek-robek. KQ per R kuadrat per Q lagi. Nah, Q dengan Q di sini habis. Sehingga rumusnya menjadi E sama dengan KQ besar per R kuadrat. Q besar di sini adalah muatan sumber. Kalau Q kecil di sini adalah muatan ujinya. Seperti itu ya nak ya. Nah, itu rumusnya. Nah, karena muatan listrik medan listrik itu juga besaran vektor, berarti kita juga sama menggunakan prinsip vektor. Kalau dia searah dijumlah, berlawan arah dikurang, saling tegak lurus. Tinggal masukkan ke dalam Pitagoras, membentuk sudut dan membentuk sudut 120 derajat. Jadi ini prinsipnya, prinsip medan listrik itu sama dengan prinsip gaya Coulomb. Sama ya nak ya. Oke, kita contohkan. Kita lihat di sini. Titik A berada pada jarak 5 cm. Ini titik A ya nak, berada pada jarak 5 cm dari muatan positif 10 mikrocoulomb. Besar dan arah medan listrik. Ditanya adalah besar dan arahnya. Kita tahu, kita tulis dulu di sini Q-nya. Diketahui Q-nya positif 10, positif, ingat ya. Berarti mikrocoulomb. Mikro ini kita rubah dulu ke coulomb, berarti mikro itu 10 minus 6. Nah, kemudian R di sini 5 cm. Kita rubah ke meter, 5 kali 10 minus 2. K di sini 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ditanya besar dan arahnya. Oke, kita masukkan ke rumus medan listrik tadi. E sama dengan KQ R kuadrat. Nah, masukkan nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya tadi 10 kali 10 minus 6. Kemudian R-nya 5 kali 10 min 2 pangkat 2 lagi. Nah, kemudian di sini 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 6. 10 pangkat 3. 9 kali 10, 90. 5 kuadrat, 25. 10 minus 2 kuadrat, 10 minus 4. Oke, 90 dibagi 25 itu 3,6. 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat minus 4 itu 10 pangkat 7. Nah, artinya di sini berarti nilai hasilnya 3,6 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah, kemana arahnya? Nah, ingat, arah medan listrik di titik A. Muatan listrik positif, karenanya arah medan listrik menjauhi muatan listrik dan menjauhi titik A. Kenapa? Karena ini positif, ini positif. Berarti dia akan saling tolak menolak. Nah, seperti itu nah ya.
Oke, sekian dan terima kasih. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjut lagi di pertemuan kita selanjutnya. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti materi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.